Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and peace be unto you. Welcome back again to our English class. Today is our fifth meeting. Kita sudah di pertemuan kelima dan hari terakhir nih sebelum kita dapat liburan Lebaran. Oke, jadi minggu lalu kita membahas tentang eh, minggu lalu kita membahas tentang sebuah artikel ya yang berdiskusi tentang part of the computer inside a desktop computer. Dan latihan kita itu adalah bercerita tentang spesifikasi dari komputer kita. Dan I really thankful because you have already share and also submit. You were able to talk about the specification of your computer, whether it is a laptop or it is a PC. Okay, now in our fifth meeting, we are going to train our skill in related to the grammar. Ya, jadi fokus kita hari ini adalah tentang grammar. Topik yang kita bahas juga bukan topik yang baru. Pasti adik sudah pernah belajar dulu waktu di sekolah menengah ya, baik itu di SMP atau SMA. We are going to talk about present future tense. Ya, jadi tenses yang digunakan untuk bercerita tentang sesuatu yang akan kita lakukan in the future. What is it in the future? Di masa datang ataupun juga masa depan. Jadi masa datang nggak harus 5 tahun lagi ya. Jadi 1 menit dari sekarang ataupun juga besok seperti tomorrow, 2 days per month, 2 days from now, next month, next week, oke, ataupun juga next Sunday, minggu depan itu sudah masa depan. Oke, sekarang saya akan share screen. Ya, ini dia di buku pegangan kita ya. Itu ada di halaman 36. Cuman saya tambahkan sedikit ini tentang teorinya ya untuk mereview mengingatkan adik-adik kembali tentang present future. Maaf. Oke, jadi present future. Jadi ini future artinya masa depan. Tadi saya sudah sebutin beberapa adverb of time ataupun juga kata keterangan waktu yang berkaitan dengan future tense ya. Misalnya besok. Bahasa Inggrisnya adalah tomorrow ataupun juga minggu depan next week ya, next month, next year, itu semuanya adalah beberapa contoh adverb of time ataupun juga kata keterangan waktu yang berhubungan dengan uh, uh, adverb of time ya dengan present future kata keterangan waktu. Ya, langsung kita ke function. Jadi present future itu digunakan untuk menunjukkan future action. Cuman mungkin adik-adik sudah tahu ya kalau yang namanya future action ataupun juga bicara masa depan akan gitu ya. Misalnya saya akan pergi ke Jakarta. Jadi untuk mengatakan ke akan biasanya adik-adik biasanya tahu pakai will ataupun juga shall. Ya misalnya I will go to Jakarta gitu. Tapi kalau kita akan ngomong ataupun juga fokus pada hari ini tentang present future dengan menggunakan format be going to. Ya, jadi itu juga artinya akan. Tapi nanti kita akan lihat ya perbedaan dari present future dengan menggunakan will and shall dan juga dengan menggunakan be going to. Jadi fokus kita be going to. Jadi ini saya kasih dua kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan dua kalimat ini adik-adik tahu ya, kira-kira bedanya apa sih present future dengan be going to dan juga dengan will and shall. Oke, contoh nomor satu. Oke, saya dan keluarga akan pergi ke Jakarta liburan ini ya. Jadi ini kita mau liburan, ini hari terakhir kita belajar. Kita mulai libur dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 8 dan kita akan masuk lagi sampai ke di tanggal 18. Okay, we are going to have a very long holiday. We start our holiday start from 8, okay, Monday at April 2004. Then we are going to meet again on Thursday on 18 of April 2004. So we are going to have 10 days holiday. So 10 hari ya liburannya asik banget nih. Jadi saya juga udah punya rencana ya. Jadi rencana saya dan keluarga akan pergi ke Jakarta
liburan ini. Itu kalau saya ya, kalau adik-adik bagaimana? Oke, contoh yang kedua adalah ini ada percakapan antara dua orang. Misalnya ruangan saya ini panas sekali ya. Ih, panas sekali ruangan ini ya. It's very hot in here. Oke, kemudian ada teman saya yang mendengar itu, kemudian dia bilang, baik, saya akan hidupkan AC-nya. Oke, itu juga sesuatu yang akan dilakukan. Jadi perhatikan dua kalimat ini ya. Jadi kalau yang nomor satu, saya dan keluarga akan pergi ke Jakarta. Berarti itu kita akan ngomong tentang rencana. Rencana bahasa Inggrisnya apa? Plan, ya. Jadi kalau kita ngomong tentang rencana, kita gunakanlah be going to. Tapi kalau kita eh, menggunakan kata akan untuk sesuatu yang spontan, sesuatu yang akan dilakukan in the near future, di masa depan yang dekat dari sekarang, itu kita gunakan will and shall. Ya, jadi itu bisa dilihat ya perbedaannya. Oke, coba kita langsung terjemahkan aja. Misalnya saya dan keluarga. Jadi saya apa saya? I and my family. Ya, ini to be-nya apa ini to be-nya? Dari subjeknya itu kan lebih dari dua ataupun juga plural. Jadi kita menggunakan is am are. Jadi untuk subjek yang plural kita menggunakan are. Kemudian kata going to yang artinya akan. Kemudian pergi. Apa bahasa Inggrisnya pergi? Go. Ya, to Jakarta this holiday. Jadi seperti itulah contoh dari terjemahannya ya. Saya akan pergi ke Jakarta liburan ini. Ya, tapi agak kurang lazim kalau misalnya kita menggunakan I and my family. Jadi kita biasanya kalau di dalam bahasa Inggris ya menurut kelazimannya my family and I. Ya sama saya pernah jalan-jalan tuh ke apa ke Prapat ya ada sebuah losmen ataupun juga hotel kecil tapi bagus banget ya namanya I and you ya saya dan kamu. Tapi sebenarnya kalau menurut kelaziman bahasa Inggris itu lebih cocok bahasa Inggrisnya you and I. Oke, kemudian ini panas sekali nih ruangan ini. Apa sih bahasa Inggrisnya? Ya, this room is very hot. Ataupun juga, it's very hot in here. Kemudian teman saya bilang, well, okay. Well, okay, saya akan. Jadi bukan pakai, aku nggak pakai rencana tuh langsung aja spontan ya. Jadi dia bilang, I will turn on the air con. I will turn on ataupun juga I'll turn on the air conditioner. Ya, jadi kalau untuk bahasa singkatnya, ya kita pakai I will jadi I'll, gitu ya. Sekarang kita lihat nih pola ataupun juga patternnya nih bagaimana nih. Kalau karena kita fokus ke be going to ya. Jadi ini ada subjek dalam bahasa Inggris. Subjek itu artinya pokok kalimat ya. Di awal kalimat biasanya itu orang ya. Misalnya saya, to-be-nya adalah am. Kemudian akan tuh pakai going to. Kita ambil satu contoh pakai kata study, belajar bahasa Inggris. Jadi I'm going to study ya. I am disingkat jadi I'm ya, bukan I am ya. Tapi I'm going to study. Kemudian you are disingkat jadi your. You're going to study English. They are disingkat jadi they're. They're going to study English. We are disingkat jadi we're. We're going to study English. He's going to study English. She's going to study English. It's going, tapi jangan it's ya. Oke, ini kata tadi udah ada contohnya ya. My family and I. Oke, ini to be-nya apa? Kan dua orang tuh plural, jadi harus pakai are. Kemudian nih, ketua program studinya Mr. Budi, kata ganti dari he. Kata gantinya Pak, jadi pakai is sih. Mr. Budi is going to study English. Tapi kalau misalnya Mr. Budi and his wife, ya itu pakai are. Ini kan kata gantinya they ya. Pak Budi dan istrinya, berarti mereka. Tapi kalau my family and I, ya saya dan keluarga itu kata gantinya adalah kita atau kami ya, we. Seperti itu ya, gampang banget ya. Oke, sekarang kita lihat nih, kalau misalnya kita ubah-ubah ke pola kalimat yang berbeda, misalnya kan negatif, positif, ataupun juga interrogatif ya. Jadi kalau ini yang positif nih.
I'm going to study English. Jadi kalau misalnya bentuk negatifnya, misalnya saya tidak akan belajar bahasa Inggris hari ini, I'm not going to study English. Taruh aja not ya setelah am. I'm not going to study English. You are not going to study English. We are not going to study English. Kemudian kalau bentuk interrogatif atau kalimat tanya, misalnya, aku akan belajar bahasa Inggris nggak ya hari ini? Jadi kita lihat aja, kita pindahkan aja tubinya ke depan. Am I going to study English? Ataupun juga misalnya Anda bertanya, Are you going to study English? Ya, Are they going to study English? Is she going to study English? Ya, sedangkan kalau misalnya kita menggunakan kata tanya ataupun juga question word, misalnya ada kata when, ya, yang artinya kapan, ataupun juga di mana, where, ataupun juga bagaimana, how, kita letakkan aja sebelum to be-nya. Misalnya, when am I going to study English? Kapan ya saya akan belajar bahasa Inggris? When are you going to study English? Kapan kamu akan belajar bahasa Inggris? Ya, itu dia teori dari present future dengan menggunakan be going to. Jadi ingat ya, kalau misalnya ingin bercerita tentang rencana yang akan adik-adik lakukan di masa depan, gunakanlah be going to. Tapi kalau misalnya sesuatu yang akan dilakukan spontan, ataupun juga near future action dilakukan dalam waktu dekat, Anda akan menggunakan will atau shall. Oke, ada tamu tuh. I shall open the door ataupun juga I will open the door. Oke, sekarang kita lihat nih di halaman 36 itu ada beberapa exercise ataupun juga ada latihan ya. Kalau nomor satu ini exercise one, adik-adik hanya diminta untuk membentuk kalimat positif dengan menggunakan future simple going to. Seperti ini contohnya ya. He slash the question answer. He is going to answer the question. Gampang sekali ya. Jadi walaupun ini agak random, tapi dimulai dari subjek. Ini nomor satu saya kasih tahu nih. They, oke, to be-nya apa? Are. Kemudian going to call us. Oke, mereka akan menghubungi kita. Kalau nomor dua, itu nanti adik-adik ya. Ke exercise dua sekarang. Exercise 2 ini negatif sentence, hanya menggunakan atau menambahkan not saja. He's not going to answer the question. Ya, he, to be-nya apa? Is tambahkan not, he's not. Oke, going to answer the question. Gampang ya? Oke, kalau misalnya she slash the back carry, coba adik-adik kerjakan. Oke, exercise 3, bentuk kalimat tanya dengan menggunakan simple going to. He, the question answer. Is he going to answer the question? Kalau dia bagaimana? To be-nya duluan. To be-nya apa? Are. Kemudian baru subjeknya. They going to call us. Are they going to call us? Apakah mereka akan menghubungi kita? Wow, gampang ya menurut saya ya. Oke, dan nomor 4, nah, di sini adik-adik harus memilih nih kira-kira kalimat ini akan menggunakan will atau be going to. Itu berdasarkan yang saya jelasin tadi. Jadi kalau misalnya will untuk yang spontaneous, near future action, sedangkan untuk be going to itu pakai apa ya? Be going to untuk rencana. Perhatikan. Why are you holding a piece of paper? Kenapa kamu pegang-pegang kertas? Tuh kata si A. Kemudian si B, oh rupanya dia, I write a letter to my friends back home in Texas. Oke, rupanya dia akan menulis surat. Sekarang bahasa Inggrisnya apa tuh? Saya akan menulis surat. Apakah mau menulis surat pakai rencana? Ya, biasanya kan seperti itu ya. Berarti dalam benak Anda mungkin udah rindu nih, udah lama nggak berkomunikasi ya. Jadi pakai going to ya. I am going to write. Ya, jadi lebih tepat I'm going to write daripada I will share. I will write a letter to my friend back home. Oke, dan yang terakhir di exercise 5 ini adik-adik diminta untuk membuat kalimat sendiri dengan menggunakan be going to. Oke, itu dia exercise kita ada 5. Jadi nggak harus dilakukan semua ya. Jadi di setiap exercise ini saya mau adik-adik untuk mengerjakan hanya 5 soal saja.
dipilih ya nomor 2 sampai 10 mau ngerjain yang mana gitu. Kemudian dikerjakan di buku tulis, di screenshot, kemudian dikirim ke WhatsApp grup kita. Oke, itu saja untuk pertemuan dan diskusi kita pada hari ini ya. Jadi bisa dikerjakan latihannya seperti biasa. Untuk 5 pengirim pertama yang benar, itu akan saya kasih bonus poin yang untuk mendapatkan nilai A. Oke, that's all for today. Thank you very much for attending our virtual class. And I'll see you again after Lebaran ya. Oke, happy Lebaran Day. Eid Mubarak to all of you. Please forgive me if I do something wrong. Okay, see you. Assalamualaikum.